trust me, it works. Halo semuanya, selamat datang di Gadis Bumi bersama aku Ivana Ginting. Nah, mungkin kalian melihat situasinya agak beda di background aku karena beberapa waktu yang lalu aku balik ke UI. So, waktu unpacking barang-barang aku yang tinggal di sini, aku ketemu sama buku catatan aku waktu gap year atau waktu sedang mempersiapkan UTBK 2019. So, aku rasa mungkin ada manfaatnya jika aku share gimana aku belajar dan gimana aku mencatat ketika mempersiapkan ujian untuk UTBK. So, di sini aku akan spill gimana aku belajar, sumber-sumber belajar aku, dan mungkin sedikit tips dan trik yang bisa aku bagikan ke adik-adik semuanya. Jadi aku udah mulai kayak lumayan panik gitu ya, dan udah mulai nyatet-nyatet itu di kelas 12, tapi mulai intensnya itu di semester 2 kelas 12. So, kalau bisa dibilang kelas 10 dan 11 aku nggak tahu aku ngapain, kayaknya banyakan main daripada belajar. But it's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian sekarang kelas 11 dan kelas 10, please mulai belajar. Tapi kalau kalian kelas 12, it's okay. Kita nggak bisa balik ke masa lalu, so fokus ke apa yang bisa kita ubah. Sumber belajar aku waktu kelas 12 itu adalah Genius dan Kuiper, serta buku-buku paket waktu SMA ya. Untuk Genius itu aku berlangganan mungkin dari semester 2, dan untuk Kuiper itu seingat aku kemarin ada kayak tim dari Kuiper itu yang datang ke sekolah, dan aku bareng teman-teman aku kayak patungan untuk membeli satu akun Kuiper yang kita pakai secara bergantian. Di kelas 12 itu kayaknya aku ingat aku pinjem buku paket dari adik-adik kelas 10 dan 11 untuk aku catat ulang. Nah, selama di gap year aku belajarnya dari Genius dan dari GO. Genius aku tetap berlangganan, sedangkan Kuiper masa berlangganannya udah habis, jadi aku nggak memperpanjang. Dan GO itu sendiri adalah syarat biar aku bisa gap year, karena orang tua aku nggak ngasih izin aku gap year tanpa ada kegiatan yang cukup rutin gitu. Nah, di sini aku nggak disponsor sama sekali, so I will try to give a honest review, dan ini full dari apa yang aku rasain dan dari pengalaman aku selama memakai aplikasi atau situs-situs belajar ini. Kalau di Kuiper aku hanya pakai untuk beberapa mata pelajaran aja, karena ya ada beberapa yang aku nggak suka cara pembawaan mentornya, atau aku ngerasa materinya kurang lengkap dibawakan oleh si Kuiper. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang aku belajar dari situ, yaitu sosiologi dan kayaknya sedikit ekonomi. Kalau sosiologi aku full belajar banyak dari Kuiper karena tentornya juga menyediakan kayak mind map, jadi lebih mudah dimengerti. Sedangkan kalau Genius, aku suka banget sih sama Genius karena kayak mereka mengajarkan pondasinya dulu gitu. Kita nggak ujuk-ujuk cerita misalnya sejarahnya langsung lompat. Mungkin dia akan kasih background-backgroundnya biar kita berpikirnya beruntut gitu. Dan aku ngerasa aku cukup puas. Hampir semuanya aku belajar banyak di Genius, mulai dari TKA, pelajaran-pelajaran soshum, penawaran, misalnya aku belajar dari Genius. Nah, untuk GO aku sendiri nggak bisa bilang banyak, karena aku anaknya bukan anak yang suka les gitu, dan bisa dibilang kemarin aku pilih GO pun karena biar aku ada kegiatan aja. Tapi yang aku paling suka dari GO adalah bukunya. Aku bisa saranin kalian mau les di GO atau enggak, kalian harus punya buku kumpulan soal GO. Kalau nggak salah kemarin itu untuk sosum itu warnanya hijau, aku nggak tahu. Pokoknya aku dapet banyak banget buku, kayak segudang buku dengan kunci-kunci jawabannya, dan itulah yang paling aku suka dari GO. Nah, sekarang kita masuk gimana cara aku mencatat dan gimana cara aku belajar waktu gap year atau waktu sedang mempersiapkan UTBK. Seperti yang aku bilang sebelumnya itu, aku baru mempersiapkan belajar untuk SBMPTN atau UTBK pada saat itu di kelas 12. Dan aku ngerasa itu terlambat banget, mengingat keinginan aku juga tinggi, dan pada akhirnya gagal juga kan.
aku nggak seheroik gitu ya. Maksudnya aku nggak sepintar, sejenius itu untuk bisa mengerti semua pelajaran, memahami semua pelajaran di detik-detik akhir kelas 12. So kalau kalian masih kelas 10 atau kelas 11, please start now. Dan kalau sekarang kalian anak kelas 12, ya pergunakan waktu sebisa mungkin. Jangan lagi banyak main. Hal yang pertama kali aku lakukan saat mencoba membuat catatan adalah melihat silabus, melihat apa-apa aja materi yang dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau biasanya aku buat sederhana banget sih sebenarnya, kayak nothing special in here. Bisa kelihatan. Jadi aku buat silabus sosiologi kelas 10, aku belajar fungsi sosial, individu kelompok, program gejala, metode penelitian. Kelas 11 aku belajar apa, kelas 12 aku belajar apa. Dan semuanya aku buat kayak gitu biar aku tahu nih gambarnya apa aja yang harus aku persiapin dan kira-kira berapa lama untuk mencapai semua itu. Aku lebih memahami pelajaran itu ketika aku mencatat daripada ketika aku baca aja gitu abis itu udah. Karena biasanya di proses mencatat itu aku membaca, of course, aku meringkas lagi apa yang ada di buku paket atau apapun itu, dan aku mencoba menulis apa aja yang penting. So di situ ada step-step gitu, nggak aku baca ya udah aku tinggalin, aku cari soal lain, aku baca lagi gitu. Jadi aku ngerasa aku belajar banyak banget dari mencatat. Dan seiring bertambahnya waktu, catatan aku itu biasanya makin lengkap, makin tambah menambah. Karena balik lagi aku tidak belajar dari satu sumber aja. Dari buku Wangsit juga aku belajar, meskipun aku nggak beli ya, aku cuma lihat punya temen dan kayaknya catatan di Wangsit itu belum ada di catatan aku, jadi aku tambahin gitu. Dan selanjutnya adalah aku hanya fokus ke isinya. So kalau kalian lihat catatan aku ya, catatan aku sangat amat normal, enggak cantik juga, enggak estetik apalagi, karena pada saat itu aku fokusnya hanya mencatat, aku fokusnya ke gimana kepala aku berfungsi gitu, maksudnya gimana aku bisa mengetahui apa yang sedang aku pelajarin. Paling ada beberapa warna yang beda untuk menandain judul. Itu cara aku mencatat, sangat normal and basic. Semoga kalian gak kecewa juga. Dan selanjutnya kita akan bahas tips dan trik dari aku. First of all, aku akan bilang jangan mencatat dari catatan orang lain. Aku sering banget dipinjamin catatan sama teman-teman aku waktu gap year, tapi dari awal aku udah wanti-wanti, aku udah bilang kamu nggak akan dapat full informasinya ketika kamu belajar dari catatan orang lain. Karena catatan aku itu biasanya adalah hasil refleksi aku gitu. Apa yang aku anggap penting aku catat, sedangkan apa yang aku anggap udah aku inget di luar kepala atau apa yang aku anggap nggak terlalu penting di situ aku nggak catat. So banyak banget informasi-informasi yang udah terpotong gitu. So informasi yang kalian dapat itu nggak akan full. So please mencatatlah dari sumber yang full gitu ya. Lebih baik belajar dari buku paket. Aku ngerasa itu cukup lengkap untuk sekedar catatan, untuk sekedar background. Kalian bisa perdalam di misalnya Genius, atau di Kuiper, atau di internet. Pokoknya jangan nyatet dari catatan orang lain, oke? Tips selanjutnya adalah perdalam materinya dulu sebelum jawab soal. Tips ini aku dapat dari pengalaman pribadi aku sih. Maksudnya biasanya aku nggak akan lihat-lihat soalnya dulu sebelum aku perdalam materinya. Hal itu yang membuat aku kayak dalam 1 minggu ini aku akan belajar ini nih. Misalnya dalam 1 minggu ini sosiologi aku akan belajar bab kelompok. Di ekonomi aku akan belajar permintaan dan penawaran gitu. Di geografi aku akan belajar atmosfer gitu. Jadi dalam 1 minggu itu aku fokus di 3 topik ini. Setelah itu baru nanti kayak di Jumat Sabtunya aku akan bahas-bahas soal tentang ketiga topik ini gitu. Jadi kalau misalnya aku belum belajar atmosfer, aku nggak akan lihat-lihat soal atmosfer.
karena aku ngerasa kayak aku nggak akan tahu aku harus cari kemana kalau misalnya aku nggak tahu jawabannya dan aku nggak tahu ini sebenarnya pelajarannya apa gitu. So biasanya aku perdalam dulu materinya baru aku jawab soal. Tapi kalau misalnya kita bicara sekarang itu bulan 2, ya memang kayaknya nggak akan ada waktu lagi untuk mencatat. Baiknya memang udah latihan menjawab soal, dan semakin banyak soal yang kita jawab akan semakin bagus. Tapi mungkin kalian boleh kalian dengan menjawab soal dan membahasnya se-clear mungkin. Biasanya kalau aku menjawab soal itu aku nggak cuma baca, pilih jawabannya, selesai. Tapi aku akan teliti lagi nih opsi-opsinya. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa gitu. Misalnya kayak kerajaan nih, kita belajar kerajaan. Raja di dinasti Shailendra itu siapa gitu kan, dia sebut beberapa nama gitu, Raden Wijaya atau apapun itu, aku langsung kayak Raden Wijaya itu memang rajanya di kerajaan apa, atau misalnya Purnawarman itu rajanya di kerajaan apa gitu. Jadi kita nggak fokus ke dinasti apa dan raja apa, tapi kita juga bahas tuh yang dimention di situ. So, jadi pengetahuannya lebih lengkap dan lebih kaya. Nah, melanjuti itu, aku biasanya menjawab soal itu per topik ya. Kayak yang tadi aku bilang, misalnya di ekonomi, aku belajar permintaan dan penawaran. Oke, aku pelajarin itu dulu. Habis itu, thank God ada buku soal GO yang aku bilang kalian harus punya. Karena di situ biasanya soalnya dikelompokin per bab. Jadi soal permintaan dan penawaran itu dari semua tahun, dari tahun 1900-an kayaknya juga ada, sampai terbaru biasanya ada tuh soal-soalnya dikumpulin. Dan caranya misalnya aku bilang aku udah targetin kalau satu hari itu aku akan jawab 50 soal. Oke, aku jawab semuanya dulu tanpa melihat kiri kanan. Aku jawab sepemahaman aku aja, yang aku nggak tahu aku lingkarin, terus aku nilai tuh berdasarkan kunci jawaban yang dikasih sama pihak GO-nya. Tapi nggak berhenti di situ, aku checklist mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk yang salah, aku nggak percaya dengan si kunci jawaban GO ini sepenuhnya, jadi aku akan bahas lagi. Kenapa dia bilang A, sedangkan aku bilang B? Kalau misalnya nanti akhirnya aku ketemu jawabannya dan memang jawabannya A, oke. Setidaknya aku udah berpikir lebih jauh lagi di situ. Dan kalau aku masih yakin dengan jawaban aku akan tandain warna merah atau apa itu, dan selanjutnya aku akan tanya ke tentor atau aku akan cari jawabannya di Genius atau di internet. Selanjutnya, tips ini sudah sangat klise, tapi try out lah sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu ya, apalagi sekarang udah bulan 2. Kalau waktu di 2019 itu aku ingat udah banyak banget platform online yang memberikan tryout gratis, dan aku ngerasa tidak salahnya untuk mencoba itu. Namanya juga belajar, setiap soal baru itu akan menambah pengetahuan yang baru juga. Dan di situ juga aku akhirnya mencampur semua materi yang udah aku pelajarin, karena sebelumnya kan aku belajar itu terpisah-pisah ya, bab ini dulu habis, bab ini dulu habis, bab ini gitu. Tapi di tryout itu soalnya udah dicampur semua, jadi di situ aku belajar dan berlatih untuk semua mata pelajaran. Dan of course setelah tryout hasilnya keluar, meskipun itu memuaskan atau tidak, please bahas soal tryoutnya. Kayak yang aku buat sebelumnya juga, ketika membahas soal itu bahas sampai A, B, C, D, E-nya. A ini sebenarnya apa, B ini salahnya di mana, C ini kenapa tidak menjadi jawaban yang tepat, pokoknya gitu. Pokoknya dibahas semuanya. Trust me, it worked. Dan seiring itu semua, akhirnya kalian akan menyadarin bahwa setelah mencoba sangat keras pun kalian tetap lemah di beberapa hal. Aku sendiri, aku tahu aku lemah itu di matematika dan di geografi. Kalau matematika itu aku udah fix mindset banget, dan itu memang sebenarnya salah. Aku ngerasa kayak aku udah lemah banget, dan belajar dari awal pun itu kayak membuang-buang waktu aja gitu. Aku mengakalinya dengan aku hanya belajar beberapa materi saja. Aku nggak belajar semuanya karena itu banyak banget ya kalau matematika ya, dan nggak semuanya mudah. So
So aku coba belajar topik yang aku suka dan nggak terlalu rumit. Aljabar adalah topik yang aku pilih, persamaan, habis itu log gitu, apa sih namanya, apa judulnya aku lupa, logaritma pokoknya. Dan pokoknya kayaknya nggak sampai 5 topik deh, aku kuasain aja di situ. Kalau misalnya di buku latihan soal geo itu ya soal aljabar udah aku habisin gitu. So at least dengan harapan 5 aja aku bener, aku udah bersyukur banget. Nah, untuk pelajaran soshum yang aku paling lemah adalah geografi. Karena apa? Yaitu geografi itu kayak campur aduk banget gak sih? Semuanya kita pelajarin, dari kependudukan sampai atmosfer sampai gunung, bebatuan, kita pelajarin semuanya dan aku kewalahan mempelajari itu semuanya. Tapi I try my best. Untuk ekonomi kayaknya aku paling lemah di akuntansi kayaknya. Karena itu pelajaran kelas 3 ya. Kayak aku nggak sempet pelajarin itu full karena waktunya udah habis gitu. Jadi aku nggak terlalu into it, tapi aku tahu dasar-dasarnya. Jadi at least kayak aku tahu cara-cara begonya untuk menjawab itu. Kalau sosiologi kayaknya aku bisa sih semuanya, karena that's one of my favorite subject. Bonusnya nih untuk kalian. Nah, di sini aku juga ketemu sama buku kayak semacam jurnal mini gitu yang aku tulis selama 2 bulan. Aku tahu aku memang orangnya nggak konsisten, so pada saat itu aku nulisnya dari awal bulan sampai kira-kira akhir bulan 3. Nah, mungkin aku akan baca beberapa gitu ya. Aku akan baca bulan 2. Oke. Di bulan 2 di minggu-minggu ini, tanggal 5 bulan 2 2019, bangunku mulai telat. Semangat pagi lagi, Fen. Penuhi tubuhmu dengan semangat, kau bisa masuk UI 2019. Bisa, gong si facai. Ini situ tahun baru berarti ya. Satu yang aku pengen bilang ke kalian, semua tulisan ini banyak banget kata semangat, semangat, semangat Vena, semangat, kamu bisa masuk UI, semangat, bijaklah, belajar lagi gitu. Never stop growing. Dan pada saat itu, aku dan kamu posisinya sama. Kita nggak tahu kita akan berlabuh di mana, kita nggak tahu kita akan masuk PTN mana, atau bahkan PTS, atau bahkan nggak kuliah. Tapi intinya kita hold that spirit. Kita yakin kita bisa masuk, dan akhirnya here we are. Aku udah berada di UI dari catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang kayaknya sepele banget nih. Kamu pasti bisa masuk UI lah, UI 2019 lah, dan lain-lain. So, jangan pernah menyerah. You can do it. Oke, itu dia cerita yang bisa aku bagi pada hari ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau kalian masih punya kebingungan, feel free untuk bertanya di kolom komentar. Atau kalian boleh DM aku, terserah. Dan aku tunggu kabar baiknya. Ketemu-ketemu lagi ya.